Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Qala lahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri dan juga kepada para hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangannya. Semoga ketakwaan kita akan selalu terbawa sehingga kelak dapat menghantarkan kita saat dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hafidakumullah, sebagaimana yang sudah maklum kita ketahui di antara ayat Al-Qur'an yang masyhur di tengah masyarakat pada surat Al-Isra ayat 32, janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji dan jalan yang buruk. Zina masuk kategori dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam. Sebagai ilustrasi, membunuh juga merupakan dosa besar, tapi hukuman kisah pembunuh masih bisa gugur ketika keluarga korban sudah mengampuni. Apabila keluarga pembunuh tidak mau mengampuninya, baru hukuman kisah berlaku, artinya si tersangka gantian dibunuh. Eksekutornya tidak boleh orang sembarangan, tapi harus dari pihak berwajib. Itu yang pertama. Cara membunuhnya pun harus sesuai aturan syariat, yaitu melalui ditebang batang layarnya dalam ilmu fikih. Batang layar dianggap sebagai jaringan yang paling cepat memisahkan tubuh dengan roh. Tragedi pembunuhan dan eksekusi yang sedemikian tragis ini masih tetap manusiawi. Tersangka dibunuh dengan jalan tercepat, dicari anggota tubuh yang berupa leher dengan sekali tebas meninggal. Hal ini berbeda dengan zina. Meskipun masing-masing antara membunuh orang dan zina adalah dosa besar, namun hukuman bagi pelaku zina musol. Hukumannya dirajam. Apa itu dirajam? Dirajam adalah pelaku dilempari batu yang sederhana, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar, dilempari 1, 2, 3, 4, 5 kali terus menerus hingga berdarah. Darah mengucur mengalir dari tubuh. Dari ujung kepala terkena lemparan batu satu demi satu mengenai leher, punggung, dada sapi yang tak terperikan. Walaupun menjerit sekuat tenaga, tidak ada yang menolong. Sengaja dilempari batu oleh Algojo hingga benar-benar merangkang nyawanya lepas dari jasadnya. Demikian kira-kira potret perbedaan pelaksanaan hukuman mati sebab membunuh orang lain dengan hukuman mati sebab berzina. Zina tentu lebih mengerikan. Hal ini perlu kita jadikan pelajaran bahwa masalah zina bukan masalah sepele. Nauzubillah, semoga Allah menjaga kita semua. Jika di ranking dosa paling besar secara riwayat, pertama ada asyirku billah, menyekutukan Allah, yang kedua membunuh, sedangkan ketiga berzina. Namun secara syariat aturan memang hukuman zina di dunia lebih tinggi daripada kedua dosa besar di atasnya. Misi Islam dalam dasarnya bukan semangat menegakkan syariat rajamnya, namun semangat menyelamatkan manusia dari zina. Oleh karena itu, dalam rangka menyelamatkan manusia dari zina, bukan dari rajamnya, adalah dengan cara melarang mereka mendekat-dekat dengan perbuatan zina itu sendiri. Inilah inti dari istilah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Mutawali
Asyawi, zina merupakan satu-satunya dosa yang disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah fahisyah, sebuah perbuatan yang sangat kecil. Dosa-dosa besar lainnya biasanya masih bersifat insaniyah, berhubungan dengan orang lain, yang berarti apabila yang bersangkutan atau keluarganya memaafkan, maka bebas dari jeratan siksa dunia. Tapi zina adalah dosa yang langsung kepada Allah, sehingga siapapun orangnya tidak ada yang bisa meluputkan dan membebaskan hukuman di dunia ini, sebab langsung berkaitan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dalam kitab Tafsir Syarahsyikh Mutawali dijelaskan kenapa Allah tidak langsung menyatakan zina adalah haram, jangan berzina. Bagaimana misalnya diharamkan bagi kalian bangkai atau sejenisnya, namun pada masalah zina peringatan dalam Al-Quran justru memakai kalimat jangan mendekat-dekat. Hal tersebut dikarenakan larangan berzina mempunyai level sangat tinggi, sehingga cara menghindarinya harus dimulai dari tidak mendekat-dekati ke sana. Lalu apa yang dikategorikan mendekati zina? Itu mendekatkan terhadap zina mulai dari memandang atau melihat lawan jenis, berduaan dengan lain jenis di tempat sepi, kalau bersentuhan dengan mereka yang tidak mahram, berciuman dan lain sebagainya. Pada hakikatnya melihat lawan jenis itu sendiri hukumnya tidak haram secara zatiah. Berduaan dengan lawan jenis sebenarnya tidak haram sama sekali secara zatiah. Namun karena memandang hal-hal seperti itu bisa memicu orang mengarah terhadap perbuatan zina, maka melihat lawan jenis, berduaan, bersentuhan, ciuman lawan jenis semuanya diharamkan karena masuk kategori mendekati zina. Kata Syekh Mutawali Asyawi, Islam tidak mengharamkan melihat lawan jenis semata-mata karena hukum memandang itu sendiri. Islam tidak mengharamkan berduaan di tempat sepi semata-mata karena hukum berduaan itu sendiri. Namun Islam mengharamkan keduanya karena hal-hal tersebut bisa menjadi faktor terjadinya zina dan sebab-sebab yang mengarahkan ke sana. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, jangan kalian mendekati zina, karena keharaman zina sangat kuat, bisa menjadikan lebih berhati-hati dan lebih selamat daripada memakai diksi. Janganlah kalian berzina. Hadirin hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nur ayat 30, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Pada ayat di atas ada dua perintah Allah yang dipesankan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu pertama adalah menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Kalimat dalam Al-Quran tersebut berurutan. Biasanya kalimat model seperti ini adalah sebab akibat terjaganya kemaluan. Lebih banyak selamatnya dimulai dari menunduknya pandangan mata. Hadirin Islam juga tidak terlalu kaku dalam hal memandang seperti ini. Ada beberapa toleransi memandang. Kita tidak dituntut untuk menutup mata dengan kain lalu berjalan hanya memakai tongkat supaya tidak melihat yang diharamkan. Kita boleh melihat apapun yang secara mendadak, yaitu yang pertama selebihnya kita harus mengalihkan ke pandangan yang lain. Rasulullah bersabda, wahai Ali, janganlah kamu mengikuti pandangan pertamamu dengan pandangan kedua kalinya. Kamu memandang itu terus kamu akan mendapat untung di dunia, tapi tidak mendapat keuntungan di akhirat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain pandangan pertama yang tak bisa dihindari, Islam juga memperkenankan untuk melihat lawan jenis, untuk bisnis, dagang, kepentingan, muamalah, lamaran, khitbah, mengobati dan lain sebagainya, sebatas kebutuhan. Di luar itu mari kita usahakan untuk berusaha menghindarinya. Hal ini kita laksanakan sebagai usaha kita untuk bertakwa kepada Allah dengan menghindari larangan yang berupa mendekati zina. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, sabda Nabi Muhammad, setiap anak Adam mempunyai potensi zina. Kedua mata juga bisa berzina. Zinanya kedua mata adalah melihat. Semoga kita bisa menjaga kedua mata kita dengan memandang yang diri gelai oleh Allah, sehingga Allah memandang mata kita sebagai mata yang pantas melihat Rasulullah SAW.
baik di dalam mimpi maupun terjaga kelak. Semoga kita kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ilaji binimati tatimu sholat tihatu wa bin bifadili tata nazaru khairu wa bi taufiki tata kokul mustaqsidu wa goya asadu alla ilaha illa wa ahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi mujahidina amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadiruna wa antum muslimin wa tazawwadu fa inna khairul zadi taqwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yasunu wa ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama baraka ala sayyidina Ibrahim inna hamidum majid. Allahumma firli muslimina wal muslimah wal mu'minat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibad da'wat. Allahumma fir lana zubana wa zunaba wa lidaina wa kama rabbaina